Dari ketiga paslon ini siapa yang kamu paling suka? Paslon mana yang paling kamu suka? 01. Walallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, Tawakal aja. Apa? Pintar. Menegakkan yang hak dan membatilkan yang batil. Ya, bilang itu salah itu kalau itu salah. Bilang itu benar, kalau itu benar harus diperjuangkan. Ya, itulah. oh itu artinya. Kalau itu benar, perjuangkan. Kalau itu batil, bilang batil. Makanya saya melihat pemimpin itu yang paling bagus agamanya. Gitu. Sementara di antara ketiga itu yang betul-betul paling bagus agamanya ya memang 01. Jangan lupa di subscribe dan di follow semua sosmed RRP Barbershop karena semua ada di sini. Oke Wak, terima kasih banyak Wak. Orang pintar cukurnya di RRP. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari kami berdua walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat RRP dimanapun berada. Seperti biasa, karena sensasi di 2024 sangat luar biasa sekali ya. Sensasi apa itu? Sensasi pemilu. Kita kembali lagi di channel RRP Barbershop dalam mengupas tuntas pemilu 2024. Tapi kita tanya dulu nih, sebelum tanya cerita pemilu kita bertanya nih, ini ganteng sekali abang ini hari ini bang. Bang Dayon ini rambutnya cukur di mana bang? RRP. Wes, RRP Barbershop. Kalian lihat ya, jadi kalau pengen ganteng datang ke RRP Barbershop. Seperti salah satu abang kita ini yang sangat kece nih ya. Oke, langsung aja ke to the point-nya. Halo Bang Dayon, gimana kabarnya pagi ini Bang Dayon? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita mau kenalin dulu nih siapa dia, track recordnya seperti apa, backgroundnya ya. Jadi tamu saya kali ini adalah seorang anak muda, anak milenial, anak yang penuh dengan ilmu, penuh dengan ketawaduan pastinya, karena beliau adalah salah seorang lulusan dari pesantren yang lumayan terkenal di daerah Batam ini ya, dan sekarang sudah lulus dan menjadi salah seorang pengajar, pengasuh anak-anak untuk belajar Al-Quran ya. Kita memperkenalkan sedikit tentang dia. Dia ini tinggal di daerah Batu Haji Batam. Untuk kalian semua kalau penasaran nanti bisa komen di bawah ini. Kita mau tanya nih Bang Dayon, gimana kabarnya hari ini Bang Dayon? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Bang Dayon, terkait pemilu di 2024 ini abang pasti sudah tahu dong, ada 3 paslon yang bakal mencalonkan presiden di negara kita ini. Udah tahu dong? Dah. Siapa aja namanya? Ganjar, Benar. Prabowo, Nis. Pak Anies Baswedan. Oke, dari ketiga paslon tersebut, Bang Dayon suka semuanya kan? Pastinya suka lah. Insya Allah suka semua. Tapi dilihat dari sudut kacamata sebagai orang yang milenial ya, yang berpendidikan, yang punya ideologi luar biasa pastinya ya. Dari ketiga paslon ini, menurut kamu tuh ada kelebihan kekurangan masing-masing. Apa yang kamu lihat dari kelebihan dan kekurangan masing-masing paslon ini? Dari paslon 01, paslon 02, paslon 03. Kita ambil dulu yang pertama nih, paslon 01. Ada nggak kekurangan yang kamu lihat? Ya pasti ada. Apa tuh? Kalau 02? Ya banyak. Kalau 03? Semua manusia pasti ada. Oh iya. Ya. Tapi kalau kelebihan 01 ini apa nih? Pasti ada semua kelebihan kan. Kalau 01 kelebihannya dia orang yang akademis, jujur, selalu berani membela yang benar. Kalau 03 kelebihannya apa? Kalau paslon 03 kelebihannya ya namanya udah jadi calon presiden pasti mereka pertama akademis, pasti pintar. Nah, karena mereka calon pemimpin ya. ya. Kedua pasti udah ada pengalaman juga kan gubernur Jawa Tengah ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang seorang anak muda ya, seorang anak muda
Eh, dari ketiga paslon ini memang kamu suka, tapi dari ketiga paslon ini siapa yang kamu paling suka? Paslon mana yang paling kamu suka? 01, siap. 01, berarti Pak Anies Baswedan. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Dia sangat dia suka dengan Pak Anies Baswedan. Sekarang kita mau tahu nih alasan dia ini kenapa lebih memilih Pak Anies Baswedan daripada 02 dan 03. Sukanya itu gimana? Apa kelebihan beliau sehingga kamu menjatuhkan pilihan kepada beliau? Ya, kita melihat dari pribadi kita seorang santri, kita seorang penuntut agama, kita kuliah jurusan agama. Saya seorang seperti itu kan. Makanya saya melihat pemimpin itu yang paling bagus agamanya. Gitu. Sementara di antara ketiga itu yang betul-betul paling bagus agamanya ya memang 01. Pak Anies Baswedan. Ya, walaupun dia nggak terlalu apa kan, memang karena terjun ke politik kali, makanya dia nggak terlalu mendalami kali kan agamanya. Kira-kira antum yakin nggak kalau misal tahun 2024 ini Pak Anies bakal jadi presiden kita? Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Tawakal aja. Coba tuh penonton itu pasti di luar sana tuh banyak juga yang nggak ngerti apa itu yang dibilang sama Mas Abang nih. Apa itu artinya tadi kata-katanya? Kita harus bertawakal kepada Allah. Tawakal aja, kita ikhtiar lalu kita bertawakal. Alasan alasan dirimu kenapa memilih 01 itu apa alasan terbesarnya? Yang terbesar itu Apa? Karena tadi itu agamanya. Ya. Selain beliau orang yang akademis, orang yang taat, yang jujur, semua berani membela kebenaran, yang itu agamanya bagus. Semua ya dibalik keunggulannya Pak Anies ini, dibalik itu semua pasti ada agama yang baik. Itu dia. Iya, dibalik kehebatannya itu. Pasti ada agama yang baik, ya kan? Oke, kalau di sudut dari kacamata seorang anak muda sepertimu, nih aku dilihat ya. Kalau seandainya nanti ini terjadi pemilihan di 2024, menurut kamu dia menang telak atau terjadi satu putaran atau dua putaran menurutmu? Ya. Atau kalah menurutmu? Siapa, Pak Anies? Iya. Kalau menurut saya sih, ya saya bukan orang politik, bukan orang situ kan. Iya. Ya, nggak tahu lah. Itu kan orang-orang sana kalau soal itu kan. Seandainya nanti dia menang, apa harapanmu untuk Pak Anies? Seandainya dia menang jadi presiden, harapanmu apa? Naik jadi presiden nih. Iya. Ya harapan saya, ya itu kan pasti udah ada pandangan dia kan. Kalau saya naik udah apa? Yang pertama mungkin ya itulah. Saya kan seorang guru, apalagi guru honorer yang tidak ya S1 kan. Ya itulah. Karena kan di balik ada anaknya emas, di balik unggulnya anak emas, anak muda emas, pasti ada guru yang hebat. Kalau gurunya aja tidak dihargai atau tidak mau dihargai dalam segi dalam segi penghargaan atau apa semualah, pasti ya guru itu harus dihargai dulu sebelum jadi ada anak muda yang emas ini kan. Kalau dia nanti seandainya gagal jadi presiden, gimana? Kalau gagal, ya Anda ini dia gagal nih. Ya. Apakah tetap ikhlas menerima paslon yang lain jadi presiden? Ya Ikhlas pasti tetap, kalau ya. ikhlas. Jadi ini menurutmu keunggulan Pak Anies ini apa? Keunggulan utamanya selain dia beragama gitu. Ya dari segi itulah kita tengok dari ya walaupun kita bukan tinggal di Jakarta, kita tengok secara dia memimpin kan. Dari situ aja kita udah bisa memandang walaupun dari sosial media ya. Bahwa beliau ini orangnya memang betul-betul beriman. Menegakkan yang hak dan membatalkan yang batil. Menegakkan yang hak dan membatalkan yang batil. Menegakkan yang hak. Iya. Membatalkan yang batil. Walaupun dia. Oke. Kita mau tanya dulu nih, banyak orang di luar sana yang tidak mengerti apa arti membetulkan yang hak dan membatalkan yang batil itu maksudnya gimana? Iya, bilang itu salah, itu kalau itu salah.
bilang itu benar. Kalau itu benar harus diperjuangkan. Ya itulah. Oh, itu artinya. Kalau itu benar perjuangkan, kalau itu batil bilang batil. Kalau batil membatilkan yang batil, kalau itu salah Ya salah kan? yang salah. Kalau itu benar, benarkan yang benar. Perjuangkan yang benar itu. Oh iya. Jadi kamu melihat ada sifat-sifat itu di sosok Pak Anies Baswedan. Walaupun dia bukan orang besar kan, Iya. bukan punya kekuasaan yang sebesar yang lain kan, tapi beliau dalam hal itu sangat tegas. Seberapa yakin kamu anak muda di Indonesia ini menurut kamu ini pilih Pak Anies? Karena kalau kita lihat dari kaca anak muda yang rata-rata kan anak muda yang hadir di sini itu rata-rata tuh pasti mempunyai ideologi masing-masing. Kamu seberapa yakin anak muda bakal memilih Pak Anies untuk jadi pemimpin kita di Indonesia ini? Kan banyak tuh anak mudanya tuh. Ya pasti itulah tadi kan, pemikiran orang berbeda-beda. Ada yang orang berpikir melewat sudut pandang yang ini, ada yang melewat itu kan. Ya mayoritas, apalagi Batam ini kan ya tempat orang merantau ya. Iya. Bukan orang berpendidikan kan. Orang merantau ke Batam ini memang orang cari kerja. Tapi kamu lihatnya jangan dari orang Batam aja, dari seluruh Indonesia. Menurut kamu berapa banyak anak Indonesia, anak mudanya dukung Pak Anies? Kalau dari presentasi pemilih terbanyak pemilu ini kan anak muda kan. Nah, menurut saya sih Berapa persen 80% yang mendukung ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Jadi kamu udah yakin ini Pak Anies nih menurut kamu bakal naik di 2024. Tapi kalaupun nggak naik, tetap menerima dan mendoakan paslon siapa nanti yang jadi presiden ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Oke, terima kasih banyak Mas Dayon, Bang Dayon. Jadi udah sudi hadir di channel RRP untuk memberikan pendapatnya dan masukannya. Nanti kita akan undang lagi anak-anak muda Indonesia yang ini ya, yang milenial, yang punya ideologi menarik untuk menyampaikan beberapa pendapatnya kenapa dia harus memilih pasangan A, B, C, D di sini. Dan kalian bisa menonton dan kalian bisa komen, share, like. Terima kasih banyak atas waktunya Dayon. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan semoga dirimu semakin sukses lahir dan batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.